Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Tony doakan semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi perlindungan dari Allah, sehingga kita bisa menjalani aktivitas hari ini dengan maksimal dan senantiasa mendapat ridho dari Allah. Allahumma amin. Bertemu kembali dengan saya Pak Tony dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran hari ini bisa dilancarkan oleh Allah, dan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat fid dini wad dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Semuanya sikap doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai, silahkan persiapkan alat tulis kalian dulu, mulai dari pensil, ballpoint, dan lain-lain. Silahkan catat semua materi yang ada di video ini. Ingat, kalian kelas 6, kalau nggak mencatat nanti ketinggalan pelajaran. Semuanya wajib mencatat. Setelah itu, silahkan absen diri kalian di kolom komentar pada video ini. Oke anak-anak, kita langsung saja mulai selanjutnya, yaitu bab 2. Lanjutannya kemarin tentang hari kiamat. Kalian sudah tahu hari kiamat itu berapa? Hari kiamat itu rukun iman yang keberapa? Minggu kemarin sudah kita bahas. Kita melanjut ke macam-macam hari kiamat. Siapkan alat tulis kalian, silahkan dicatat. Macam-macam hari kiamat. Kemarin sudah kita bahas, Pak, hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu adalah hari hancurnya seluruh alam. Kiamat itu dibagi menjadi dua. Satu, kiamat sugro atau kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro itu sudah terjadi sekarang, sedangkan kiamat kubro itu belum terjadi. Kapan, Pak? Wallahu alam, yang tahu hanyalah Allah nanti ini. Kita akan bahas satu persatu kiamat sugro dan kiamat kubro. Satu, kiamat sugro adalah kiamat sugro disebut juga dengan kiamat kecil. Ini sudah terjadi ini. Contoh dari kiamat kecil atau kiamat sugro itu adalah meninggalnya manusia, orang yang mati. Kemarin banyak kasus meninggal karena COVID, itu juga termasuk kiamat. Tapi bukan kiamat besar, tapi kiamat kecil atau kiamat sugro. Di rumah kalian gimana? Setiap hari ada yang meninggal, itu adalah tanda kiamat kecil. Contoh dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Kemudian rusaknya sebagian alam, seperti gunung meletus, banjir, gempa, dan lain-lain. Itu salah satu contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Gak ada ceritanya nanti manusia itu akan hidup abadi. Semuanya akan mati. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati, karena Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 57, itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Maka setiap ada kematian, kita disunnahkan membaca kalimat tarji'. Kalimat tarji' itu apa, Pak? Yang sering kalian ucapkan saat ada orang yang meninggal itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kalimat tarji'. Apa artinya, Pak? Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah.
itu kalimat tarji'. Jadi kalau ada orang yang meninggal, kita disunahkan untuk membaca ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujuannya apa, Pak? Supaya kita ingat bahwa kita nanti akan juga kembali ke Allah atau meninggal dunia. Itu contoh kiamat sughra atau kiamat kecil. Kedua, ada kiamat kubro. Kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh kehidupan semua makhluk di dunia ini, baik manusia, jin, malaikat, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Yang kekal abadi itu hanyalah Allah. Malaikat juga mati. Jin yang diciptakan oleh Allah umurnya panjang nanti juga akan mati saat hari kiamat kubro. Kiamat kubro itu sudah pasti akan datang. Namun tiada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya. Hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Jadi kalau ada orang yang bilang nanti tahun 2050 akan datang kiamat, itu jangan percaya. Karena yang tahu kiamat kapan datangnya itu hanyalah Allah. Seperti dulu tahun 2012 itu akan diisukan terjadi kiamat. Nah, ternyata bohong. Itu adalah berita bohong. Karena yang tahu kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak akan tahu. Bahkan Nabi pun yang dekat sama Allah itu juga nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Sekarang tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu sudah sering terjadi sekarang. Yaitu contohnya dibagi menjadi dua tanda-tanda kiamat itu. Ini tanda-tanda kecil yang sudah terjadi sekarang ini. Loh Pak, berarti sekarang sudah mau menjelang kiamat dong Pak? Iya, maka kita harus persiapkan dengan maksimal mungkin. Satu, tanda-tandanya adalah ilmu agama akan dicabut atau diangkat oleh Allah. Maksudnya apa Pak? Banyak ulama yang meninggal dunia. Ini sudah banyak sekali. Tahun kemarin 2019 tanggal 9 Agustus kalau nggak salah itu ulama karismatik dari Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Abah Maimun Zubair meninggal dunia. Itu ulama yang hebat sekali. Dan Allah sedikit-sedikit akan mengangkat ilmu Allah dengan mengambil nyawa seorang ulama. Kalau ulamanya sudah nggak ada, maka ilmu gimana? Yang mengajarkan nggak ada, maka Allah akan mencabut ilmunya menjelang hari kiamat. Dua, bermewah-mewah masjid namun jamaahnya sedikit. Kalian lihat masjid di sekeliling kalian. Kalau masjidnya sudah mewah semuanya namun jamaahnya sedikit, wah itu berarti sudah mendekati tanda-tanda kiamat. Maka kalau ada masjid, manfaatkan untuk berjamaah semaksimal mungkin biar tidak terjadi tanda-tanda kiamat. Tiga, perzinaan, mabuk-mabukan, pembunuhan semakin marak. Di TV setiap hari ini diberitakan. Berarti hari ini sudah masuk tanda-tanda kiamat. Banyak wanita berdandan seperti pria. Begitu juga sebaliknya, pria berdandan seperti wanita. Ini bisa kita lihat di TV, di YouTube dan lain-lain. Sampai lihat artis Korea, K-pop itu, Korea pop itu laki-laki tapi dandanannya mirip perempuan. Oh, itu berarti sudah mendekati tanda-tanda dari kiamat. Sering terjadi bencana, itu juga tanda-tanda kecil dari datangnya kiamat. Ini Abah Maimun Zubair meninggal dunia. Dan ini masjid yang megah, mewah, tapi jamaahnya kalian lihat hanya beberapa gelintir orang saja. Ini contoh nomor 4, yaitu banyak wanita berdandan seperti pria. Begitu juga sebaliknya. Ini pria ini. Kalian lihat, ini anting, ini miliknya siapa? Perempuan kan, tapi dipakai pria sekarang. Ini kalung, juga perhiasan wanita tapi dipakai
pria. Berarti ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Bahkan di Korea itu banyak sekali artis yang memakai rok saat tampil meskipun dia seorang pria. Berarti ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Sekarang tanda-tanda yang besar. Apa, Pak? Yaitu adalah hancurnya seluruh alam nanti. Satu, matahari akan terbit dari barat. Sekarang kan matahari terbit dari timur. Nanti kalau sudah akhir zaman, tanda-tanda besarnya matahari akan terbit dari barat. Pak, jangan-jangan besok, Pak. Wallahu a'lam, enggak tahu. Dua, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua kaum yang mengacaukan dunia nanti, membuat onar, membuat aliran sesat. Kemudian munculnya Imam Al-Mahdi. Ini nanti yang akan menghancurkan kekuatan Ya'juj dan Ma'juj. 4, keluarnya Dajjal. Ini juga diberi kemampuan oleh Allah. Ilmu sihirnya luar biasa. Kalau iman kita nanti tidak kuat, maka kita akan masuk ke dalam pengikutnya. Kalau sudah masuk pengikutnya Dajjal, kalian atau kita semuanya pasti dipastikan akan masuk ke nerakanya Allah. Mengerikan ini orang ini. Jadi Dajjal itu kaum yang luar biasa saktinya. Bahkan dia bisa mengendalikan matahari, menghidupkan orang dan lain-lain, untuk mengelabui manusia supaya dia tidak lagi beriman kepada Allah. Tapi iman kita harus kuat supaya nanti tidak masuk ke dalam golongan ini, Dajjal ini. Dan Pak, yang mengalahkan siapa? Nanti akan Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam yang sekarang masih hidup. Nabi Isa itu salah satu nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah, hidup sampai nanti akhir zaman. Selain Nabi Isa, itu apakah ada nabi lagi yang umurnya panjang? Ada. Banyak, ada beberapa nabi yang sama Allah memang diberi keistimewaan umur yang panjang. Salah satunya adalah Nabi Khidir. Itu juga gurunya Nabi Musa itu. Itu sampai sekarang juga masih hidup. Sebenarnya banyak sekali anak-anak tanda-tandanya, tapi Pak Tony tulis yang poin pentingnya ada 5 ini. Nanti ada keluarnya dabah itu hewan melata. Kemudian ada lagi kabut dukhon, ada keluarnya kabut. Jadi bumi ini akan diselimuti kabut yang sangat tebal bertahun-tahun. Itu juga tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Setelah itu baru dunia ini akan hancur. Semua meteor akan jatuh, akan membakar seluruh isi bumi. Bumi akan mengeluarkan isi perutnya, sehingga bumi kita yang kita pijak ini nanti akan hancur berkeping-keping. Maka anak-anak kita harus siap-siap. Jangan-jangan minggu depan, kan nggak tahu kita. Jangan-jangan besok, jangan-jangan besok lusa. Bayangkan kalau kiamat terjadi besok. Ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia. Wallahu a'lam. Semoga anak-anak kita semua senantiasa diberi kekuatan iman sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah untuk mempersiapkan dengan maksimal kalau kiamat akan muncul, akan ada besok atau besok lusa. Wallahu a'lam. Pak, berarti besok kiamat? Wow, enggak ada yang tahu. Ingat, yang tahu kiamat itu hanyalah Allah. Semoga kita senantiasa diselamatkan oleh Allah. Kita akhiri anak-anak dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak jangan lupa setelah ini kerjakan soal di Google Form. Dan jangan lupa lagi tulis absen kalian di kolom komentar. Contoh, Kenzo hadir Pak, Fairly hadir Pak, Alin hadir Pak, dan lain-lain. Sekian dari Pak Tony. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.